Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga Pak anak-anak ibu kelas 5 pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa bersama-sama ya anak-anak. Kita baca mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita simak video pada hari ini, yaitu tentang menyayangi anak yatim, yaitu menerapkan dari Quran surah Al-Ma'un. Simak baik-baik ya video berikut ini. Pentingnya kasih sayang. Nah, anak-anak, kita sudah sering mendengar istilah kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang merupakan aspek penting dalam memperlakukan anak yatim sebagai bentuk empati dan kepedulian yang diamanatkan oleh agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak menganjurkan pentingnya menyayangi anak yatim. Salah satunya dalam surah Al-Ma'un. Nah, marilah kita baca surah Al-Ma'un ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Isi kandungan Quran surah Al-Ma'un, yaitu surah Al-Ma'un merupakan surah Makkiyah yang mengajarkan tentang pemberian yang berguna bagi sesama, khususnya anak yatim dan fakir miskin. Dalam Quran surah Al-Ma'un mempunyai pesan-pesan mendasar. Ayat-ayat dalam Quran surah Al-Ma'un mengandung pesan-pesan penting dalam Islam, seperti tekanan pada kepedulian sosial dan amal kebajikan yang tulus. Ayat 1 mendustakan agama dalam konteks Quran surah Al-Ma'un. Ayat pertama menyoroti tindakan mengecam bagi mereka yang mendustakan ajaran agama dan memperlihatkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai keagamaan. Ayat kedua menghardik anak yatim menurut Al-Quran. Ayat kedua menyuarakan kerasnya sikap terhadap orang yang memperlakukan anak yatim dengan tidak hormat dan tanpa empati. Ayat 4 dan 5, celakalah orang yang sholat. Nah, pada ayat 4 dan 5 menyoroti pentingnya kesungguhan dalam pelaksanaan sholat, menjauhi kelalaian dalam ibadah, dan mempertegas nilai kekhusyukan dalam beribadah.
Ayat 4 dan 5, celakalah orang yang sholat. Nah, pada ayat 4 dan 5 menyoroti pentingnya kesungguhan dalam pelaksanaan sholat, menjauhi kelalaian dalam ibadah, dan mempertegas nilai kehusukan dalam beribadah. Ayat ke-6, yang mana kaitan riya dengan ibadah. Ayat ke-6 menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan untuk tujuan pamer atau riya tidak akan mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah. Kemudian ayat ke-7, enggan memberikan bantuan. Ayat ke-7 ini menegaskan pentingnya sikap dermawan dan gotong royong di dalam Islam, serta penghormatan terhadap nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Pentingnya amal soleh. Amal soleh adalah amalan baik dan benar yang dianjurkan dalam Islam. Melakukan amal soleh membawa keberkahan bagi pelakunya dan masyarakat sekitarnya. Kemudian keikhlasan dan bantuan kecil. Keikhlasan dalam berbuat baik dan memberikan bantuan sekecil apapun memiliki nilai besar di mata Allah. Setiap tindakan kebaikan yang dilakukan dengan kesucian hati diharapkan mendapat ridhonya. Kemuliaan menyantuni anak yatim. Kemuliaan menyantuni anak yatim ini tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, akan tetapi juga dikuatkan oleh hadis, yang mana di dalam hadis itu menegaskan keutamaan dan kemuliaan dalam merawat dan memperhatikan anak yatim. Merawat mereka bukan hanya amal kebajikan biasa, namun memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Perhatian terhadap anak yatim dan fakir miskin merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Kebersamaan dan empati diperlakukan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan adil. Kemuliaan menyantuni anak yatim. Kemuliaan menyantuni anak yatim ini tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, akan tetapi juga dikuatkan oleh hadis, yang mana di dalam hadis itu menegaskan keutamaan dan kemuliaan dalam merawat dan memperhatikan anak yatim. Merawat mereka bukan hanya amal kebajikan biasa, namun memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Perhatian terhadap anak yatim dan fakir miskin merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Kebersamaan dan empati diperlakukan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan adil. Nah, adapun hadis tentang memperhatikan dan merawat anak yatim, yaitu hadis riwayat Bukhari. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, wa asyara bis sababati wal mu'sata wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Sahib bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini, seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Nah, jadi anak-anak, banyak sekali keutamaan mencintai anak yatim. Di antaranya, merawat anak yatim mencerminkan kasih sayang sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Perhatikanlah mereka dengan cinta dan perhatian yang tulus untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengaplikasikan cinta dan kasih sayang terhadap anak yatim? Maka terapkanlah nilai-nilai kepedulian terhadap anak yatim
yang mana akan memberi dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih peduli dan empati. Yang mana menyayangi anak yatim adalah bagian penting dari ajaran Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, diskusikan dan tanya jawabkan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia.
Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.